Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Mungsin SST, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri Matakengon, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Di video kali ini akan membahas tentang aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran pemahaman budaya positif kepada guru dan siswa di SMK Negeri Matakengon. Selamat menyaksikan. Sesi pertama, diseminasi budaya positif kepada guru. Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ibu-ibunya. Belum kopi break kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya sejenak memaparkan lagi-lagi guru penggerak. Nah, Bapak Ibu, mungkin untuk mencairkan suasana, ya, kalau saya katakan SMK, jawabnya Bu? Bisa. Kalau saya jawab SMK, jawabnya? Kalau saya bilang SMK, jawabnya? Kita coba Bapak Ibu ya. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Sudah mulai cair Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini lagi-lagi apalagi ya? Apalagi Pak Said lagi. Jadi Bapak Ibu, informasi penting yang pertama ingin saya sampaikan bahwa calon guru penggerak angkatan 12 sudah mulai buka. Jadi Bapak Ibu sudah bisa persiapkan diri, ya, terutama yang muda-muda, ya. Mulai sekarang boleh siapkan EC-nya, ya. Siapkan diri untuk wawancara, ya, untuk ikut program guru. Siapa yang bisa? Bu Sumar. Bu Nur Aini bukan cocok. Ya, Bapak Ibu, seperti saya katakan sebelumnya, guru penggerak itu hanyalah program. Tapi pada intinya tanpa Bapak Ibu sadari, Bapak Ibulah guru penggerak di sekolah. Begitu Bu ya? Tanpa Bapak Ibu sekolah itu tidak akan tergerakkan. Perubahan yang terjadi di sini itu karena partisipasi Bapak Ibu, karena niat baik Ibu untuk menggerakkan sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini hanya gambaran untuk Bapak Ibu agar menghilangkan miskonsepsi yang selama ini ada, ya. Miskonsepsi yang ada selama ini, ya. Agar kita berubah menjadi agen penggerak yang lebih baik, agen perubahan yang lebih baik. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya ingin menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan jelaskan apa-apa saja miskonsepsi yang selama ini sudah kita alami. Nah, Bapak Ibu sekalian, adapun konsep inti budaya positif yang akan dibahas di sini ada 6, yaitu perubahan paradigma baru, kemudian ada disiplin positif. Ada 6 kan? Bu? Iya. Mantap. Untung Ibu bilang, kalau enggak, pada ketawa-ketawa semua nih. Atau bisikin saya tadi Bu ya. Saya nggak dengar instruksi Bu ya, nggak ngerti maksud Ibu ya. Terima kasih Bu Nuraini. Bu Nuraini matanya jadi sekali. Yang lain nggak tahu kan? Nggak tahu. Bu Jesi cepat ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada 6 ya. Kata Bu Nuraini ada 4. Apanya 4 Ibu? Salah mata Ibu. Jadi Bapak Ibu ada 6. Yang pertama perubahan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga ada motivasi perilaku manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ke-6 ini apa aja sih isinya? Nah, nanti mudah-mudahan ini akan merefleksikan kita lagi Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Nah, kalau kita lihat gambarnya itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi kalau ke depan berarti bagaimana paradigmanya? Ya kita harus mengacu kepada profil pelajar Pancasila.
di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, kira-kira sini ingat nggak elemen profil pelajar Pancasila itu apa saja? Sengaja saya kabur-kaburkan. Yang pertama apa Ibu? Bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berakhlak mulianya pun ada lagi tingkatan-tingkatannya Bapak Ibu ya. Kemudian ada berkebinekaan global. Selanjutnya bergotong royong. Terus kreatif, berpikir kritis, dan mandiri. Nah, itu adalah keenam elemen dari profil pelajar Pancasila. Kita lanjut Bapak Ibu. Ada yang namanya disiplin positif. Kalau dari segi bahasanya, kalau ngomongin disiplin, berarti kita pasti mikirnya tepat waktu. Tepat waktu. Apakah itu saja? Ternyata tidak Bapak Ibu. Disiplin positif ini tujuannya apa? Yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Nah, itu yang disebut dengan disiplin positif. Lalu yang ketiga adalah dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, kadang-kadang kita di sini miskonsepsinya, ya, motivasinya itu harus dari internal diri siswanya. Ya. Yang kedua, jangan karena paksaan, jangan karena pujian atau karena hukuman. Nah, itu disebut dengan disiplin positif. Apa saja? Nah, ini Bapak Ibu. Yang memotivasi perilaku manusia, yang pertama hukuman. Betul nggak Bapak Ibu? Kita nggak mau dihukum, maka kita itu yang memotivasi kita melakukan sesuatu. Yang kedua karena konsekuensi. Ya, kalau aku kayak gini nanti dampaknya begini. Daripada pakai gitu, bagusan saya kayak gini. Itu bukan? Yang ketiga ada yang namanya restitusi. Apa bedanya? Hukuman Bapak Ibu. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Itu dia. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah. Dan yang paling penting, dia berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi hukuman ini ternyata bukan hanya fisik saja, Bu. Contoh busuk apa? Itu bukan itu saja, ada lain. Perkataan, ya. Kamu sesi terlambat aja, kasih kamu aja. Nah, itu ternyata masuk dalam hukuman psikis. Lanjut konsekuensinya. Konsekuensi ini contohnya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Siapa kira-kira Bapak Ibu ini kira-kira kalau ada siswa yang mau pelanggaran, maka pertanyaan, kamu tahu peraturan sekolah? Nah, itu masuk kategori konsekuensi. Kemudian murid tetap berbuat tapi tidak nyaman. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu? Kita menanyakan itu karena anak, dia tetap kerjakan tapi dia nggak nyaman, nggak terima. Ada nggak Bapak Ibu? Nah, ini disebut dengan konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Betul nggak Bu? Asik kita pantau aja. Oh, ini yang melakukan pelanggaran ini, oh ini bajunya, ini sepatunya, ini rambutnya. Terus besok-besok kita lihat siapa lagi yang terlambat. Oh, asik itu lagi. Itu kalau konsekuensi. Lalu kalau restitusi apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Di mana proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ingat, solusinya itu dicari oleh siswanya
sendiri dengan harapan itu tadi. Jangan dia lakukan sesuatu tapi dia tidak nyaman. Jadi Bapak Ibu, apa kaitannya? Jadi motivasi perilaku manusia ini yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sesuai Bapak Ibu dengan yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, aku mau datang cepat biar dipuji sama ibu itu. Aku tunjuk tangan supaya aku dapat pujian. Itu contoh motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang disebut dengan restitusi. Jadi harus dari diri siswanya lagi. Nah, jadi yang perlu kita pahami di sini adalah dari ketiga tadi Bapak Ibu, ternyata ya, poin 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, tadi kan ada 2 Bu ya, internal dan eksternal. Kebanyakan yang kita lakukan itu internal atau eksternal? Kebanyakan adalah eksternal. Contohnya dengan memberi hukuman ataupun memberi penghargaan. Ternyata itu bukan dari dalam diri siswa. Nah, pertanyaannya, Bapak Ibu lebih dominan mana? Mau memotivasi secara internal atau eksternal? Kalau bisa internal, minta Bu mulai ini. Kalau Ibu? Kalau bisa internal, Pak Haji? Internal. Kalau Bu Mahara? Ibu lebih dominan eksternal, boleh. Kalau Bu Nike? Ibu maunya kalau memotivasi anak-anak itu, mau menimbulkan motivasi anak-anak itu secara internal atau eksternal? Ibu lebih dominan mana? Eksternal. Ibu lebih suka eksternal, oke. Kalau Bu Sumarni? Cara internal. Internal, oke. Berarti kalau internal muncul dari dalam diri siswanya. Kalau eksternal berarti kita tipe orang yang suka memberi hukuman dan penghargaan. Pertanyaannya, yang mana yang sering kita kerjakan? Saya pun mengakui, saya lebih sering melakukan yang eksternal, yaitu memberikan hukuman dan pujian. Ternyata ada satu lagi dari internal. Pertanyaannya kayak mana caranya? Kan gitu Bu ya? Itu satu miskonsepsi yang sangat kentara kali kita lakukan. Kita merasa bahwa dengan memberikan hukuman dan penghargaan itu udah adil Bu, itu udah sesuai. Ternyata itu tidak berpengaruh. Berpengaruh tapi tidak berdampak banyak Bu, karena dari eksternal. Lalu apa yang internal? Ya ini. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi harus datangnya dari dia, dari diri siswanya. Ya, jadi untuk melaksanakan ini bagaimana? Ternyata Bapak Ibu yang kita kerjakan tadi kita kurangi, yaitu hindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan. Tujuannya apa? Untuk meminimalisir motivasi eksternal yang ada pada murid. Jadi Bapak Ibu, kita mau yang mana nih? Internal atau eksternal? Internal atau eksternal Bapak Ibu? Bu Fatimah ragu-ragu dia. Internal atau eksternal Bu? Internal. Ibu yang lain? Kita sepakat internal Bapak Ibu ya. Maka kalau internal, apa yang harus kita lakukan? Ya, penghargaan. Berarti kita di sini ke depan harus meminimalisir itu Bu, hukuman dan penghargaan. Lanjut Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru. Saya ingat Bu Nur Aini terus. Ada 5 Bapak Ibu. Penghukum sebagai teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Penghukum ada penghukum? Ada? Saya udah tutup tangan duluan. Kalau teman? Ada. Kalau pembuat rasa bersalah? Saya begitu tahu ada pembuat rasa bersalah Bu, itu kayak, ternyata ada juga saya gitu ya.
Saya orangnya gitu Pak. Kata-kata kita kadang-kadang keluar dengan sendirinya gitu Pak. Terus pemantau, kayak kena lah ke saya pemantau. Perhatikan, ininya, kamu itu ya. Terakhir manajer. Nah dari kelima-lima ini yang belum yang mana? Kalau saya terus terang manajer belum. Tapi kalau 1, 2, 3, 4 udah. Ya, yang 4 itu manajernya belum. Itu. Coba lihat Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Contoh kasusnya siswa tidak memakai etika lengkap saat upacara bendera. Contoh penguku. Hormat pada bendera selama 1 jam. Itu contoh. Lanjut masa bersalah. Jadi ini yang kena kali ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengejarkan ibu atau bapak. Kalau ada kata-kata seperti itu berarti bapak ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Abai. Ibu bisa bayangkan kalau anak kita selalu rasa bersalah? Kita pengen anak kita senang, meriah, ceria kan gitu Bu ya. Tapi kita buat dia merasa bersalah, tidak bersikonan rasanya. Bahasa kerennya juga. Lanjut sebagai teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya. Nah, kalau ada kata tolong, nah itu berarti kita sebagai teman. Tolong. Pernah ke bapak ibu kayak gitu? Seringnya, ya berarti bapak ibu sudah terbiasa menjadi teman untuk siswa. Nah, lanjut. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Nah, ini pemantau rupanya. Ada nggak kira-kira gitu bapak ibu? Pernah ya? Ada ya? Saya pun ada kayak gitu bapak ibu. Lalu apa yang belum? Contoh kata-katanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini contoh manajer. Jadi dalam posisi kontrol guru sebagai manajer itu, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Ini yang penting ya? Menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Oke, mantap Bu, ini udah katanya sih. Iya. Lanjut, dia katakan bahwa posisi manajer mengacu pada restitusi. Nah, mungkin ini bahasa yang agak rancu buat Bapak Ibu. Restitusi, saya pun baru dengar. Yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Kan ini yang kita harapkan sebenarnya. Kita maunya setelah kita hukum, kita kasih penghargaan, anaknya berubah terus. Ternyata cara kita salah Bu. Kan malah dia menjadi mampu mengontrol dirinya sendiri, malah justru sebaliknya, malah melawan, membangkang. Kenapa? Karena melakukan sesuatu itu tidak datang dari dalam dirinya. Tapi karena ibu pulang, bapak pulang, tuh ada pak saya itu bosok itu, nanti kita begini, bukan begitu. Itu contoh-contoh konkretnya. Jadi Bapak Ibu sebagai manajer tadi harapannya adalah muridnya sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Nah ini poin pentingnya. Lanjut Bapak Ibu. Selain itu yang ke berapa nih Bapak Ibu? Ketiga ya. Tadi disiplin positif, motivasi, posisi kontrol, ini keempat. Keyakinan sekolah atau kelas. Kalau dulu namanya peraturan sekolah, sekarang harus kita rubah paradigmanya menjadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa begitu? Karena guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ternyata bedanya peraturan dengan keyakinan itu adalah kesepakatannya itu antara guru dan murid. Kalau peraturan sama ini Bu, kita buat sendiri Bu ya.
Lalu keyakinan sekolah itu atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Kadang-kadang kita buat peraturan panjang-panjang, intinya kecil, sehingga nggak bisa diingat anak-anak. Contohnya kemana? Oke. Ini udah kena PR-nya langsung. Contohnya. Contoh, kalau masalah atribut Pak Haji dilarang menggunakan, kan gitu Pak ya, dilarang menggunakan sepatu. Bukan, nggak kayak itu bahasanya Bu, panjang kita. Ya. Sehingga kan dalam persepsi anak-anak kadang-kadang, ya kan, bisa mengakali kita. Nah, ada Pak Haji? Ada Pak. Nah, gimana Pak Haji? Tidak memakai sepatu warna hitam dalam kurung bukan berbahan kulit atau sepatu olahraga dan tali sepatu hitam polos. Ya. Kan susah diingat anak-anak. Pada intinya sebenarnya tidak boleh memakai sepatu selain warna hitam. Kan intinya sebenarnya. Begitu Pak ya? Bisa seperti itu Pak? Jadi apa? Oke, baik. Iya, sambil aja tuh Pak. Saya nggak mau mengganggu Bapak presentasi, makanya saya langsung tanya. Oke, baik. Supaya kalau memang diskusi oke nggak apa-apa. Oke. Terserah Bapak. Boleh Pak, langsung diskusi di tahap ini terkait dengan peraturan dan keyakinan kelas. Di mana di sini dikatakan bahwa yang namanya keyakinan kelas itu pernyataannya itu harus mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Oke. Contoh tadi, Makanya saya minta contoh tadi supaya paham apa itu keyakinan kelas betul. atau kesepakatan kelas itu seperti apa. Siapa yang bersepakat? Itu dulu dipahami supaya mudah. Iya. Ya, dalam hal ini mungkin kesepakatannya itu antara guru dan murid. Kalau itu dia kesepakatan kelas. Sementara kalau kesepakatan sekolah, lingkupnya lebih besar kan gitu Bu. Ada guru, wali murid, dan siswa. Mungkin dalam ini yang belum Bu, yang belum dilakukan. Begitu Pak. Ya, jadi kalau kesepakatan kelas ya kesepakatan kelas gitu ya. Sebenarnya ini kalau saya pribadi dulu waktu belajar itu sudah saya laksanakan. Kesepakatannya apa? Ketika saya masuk ke kelas mau ngajar, saya buat aturan tersendiri, sepakat dengan anak-anak. Apa yang disepakati? Nomor 1, misalnya, ketika Pak Saidah masuk matematika, tidak ada buku selain buku matematika di atas meja. Itu 1. Yang kedua, misalnya, kalau ada tugas atau PR, yang duluan kasih ke saya itu ada nilai positifnya dari segi sikap. Yang terlambat nanti seperti apa konsekuensinya, itu kita sepakati. Nah, kemudian kalau minta izin ke WC tidak boleh lebih dari 5 menit. Sepakat dulu dengan anak, sepakat nggak? Gitu. Terus apa lagi misalnya? Tidak ada yang membuat kericuhan misalnya, cokeh-cokeh kawan. Kayak ini kok berapa ya? Itu yang disepakati, terserah kita dengan anak-anak itu. Misalnya Pak saya mau yang mana disepakati, terserah. Gitu. Itu yang disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi itu berlaku setiap hari sehingga kenyamanan dalam proses pembelajaran itu berlanjut. Terserah apa kesepakatannya. Saya penggunaan handphone. Kan sekarang kan sudah menjadi kendala juga kan. Nah, boleh menggunakan handphone ketika ada instruksi dari guru. Itu boleh. Kalau kita ikut pelatihan kan juga gitu. Nah, ikut pelatihan, sepakati dulu penggunaan handphone seperti apa, kan? Nah, boleh menerima panggilan tapi harus di luar. Itu dia kesepakatan.
Nah kemudian saya balik ke awal dulu, disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Balik dulu. Karena kalau pengertian dari ini belum tertanam ke dalam diri kita, ya, maka bisa jadi salah kaprah. Apa itu disiplin positif? Jawab Pak. Boleh, boleh. Oke, kalau dari segi yang sudah saya rangkum Bapak, di sini adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Itu yang disebut disiplin positif. Jadi dia intinya adalah penerapan yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan yang kita lakukan. Oke. Jadi di sini sebenarnya kan ada yang kita baru tahu itu tambahan kata positif, ya kan? Sebelumnya mungkin disiplin saja. Makanya kita buat peraturan itu tidak boleh begini, tidak boleh begini. Itu kan hal-hal negatif yang kita harapkan. Sedangkan hal positifnya itu tidak ada. Coba lihat kata tertib. Semua hal negatif yang kita cantumkan di situ. Kata tidak, jangan, tidak boleh, dilarang. Hal positifnya tidak ada. Itu makanya dirubah menjadi disiplin positif, sehingga perilaku anak itu kita harapkan berubah. Ini contoh kasusnya misalnya, anak ketika buat PR selalu nggak dibuat, nggak pernah dia kumpulkan PR-nya, atau kumpulnya pun terpaksa, misalnya asal-asalan udah contek dari kawan dan sebagainya baru kumpul. Nah itu dalam disiplin positif ini bagaimana upaya seorang guru itu merubah perilaku anak tadi dari malas mengerjakan tugas itu sehingga dia menjadi termotivasi mengerjakan tugas, bukan hanya mendapatkan nilai. Selama ini kan kita itu berorientasi kalau tidak ada reward dan punishment maka orang malas berbuat. Nanti saya kerjakan PR dapat nilai segini, membantu nilai dan lain sebagainya. Dengan disiplin positif ini itu yang kita ubah. Dengan dia melakukan atau membuat tugas itu, dia paham tentang materi itu. Sebenarnya itulah yang tujuan pendidikan itu seperti itu. Nah, jadi guru juga ketika memang di sini memang harus banyak sabar, banyak mengelus dada, kan? Ketika ada perubahan, berikan penguatan-penguatan. Ketika belum ada perubahan, motivasi siswa itu supaya berubah. Sederhana sebenarnya. Misalnya sudah berubah, tapi ini di tingkat SMK atau SMA berhati-hati untuk anak perempuan bagi bapak-bapak. Kemudian ibu-ibu juga berhati-hati dengan penguatan-penguatan itu terhadap anak-anak. Kenapa? Saya khawatirnya salah terjemah si anak. Ibu atau saya berhati-hati pasti begini. Ini kalau salah kita menerapkannya maka itu salah penafsiran dari anak. Sehingga bisa jadi dia angkat bahu di depan kawan. Wah, aku kurang ibu. Ini kan itu yang kita hindari. Jadi gimana ya, bersahaja biasa, tapi ada sesuatu yang bisa menggerakkan dalam hatinya. Itu yang dibuat. Misalnya yang tadi nggak bisa dia, nggak mau dia mengerjakan tugas. Kita lihat sudah ada perkembangan. Nah, beri kekuatan. Contohnya
Bapak akan senang kalau ini kamu terus tingkatkan. Kamu sudah ada kemajuan. Nah, jadi dari dalam hatinya, oh saya sudah berubah. Itu yang kita munculkan sehingga semakin besar. Bukan seperti tadi, kamu buat recok aja tiap hari. Nah, itu perilaku negatif yang kita tanamkan. Ya berarti aku tukang recok. Kelihatan Pak, kira-kira. Nah, terima kasih Pak. Mungkin sementara komentarnya begitu. Baik, terima kasih Bapak. Ya, sedikit tercerahkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu benar seperti yang dikatakan Pak Said tadi. Jadi Bapak Ibu, tujuan utama kita adalah disiplin positif. Tapi yang perlu kita pahami bersama di sini adalah apa motivasinya. Jangan motivasi pun sampai salah motivasi. Kan begitu Bapak ya? Kadang-kadang motivasi yang kita munculkan itu eksternal, bukan internal. Nah, pertanyaannya bagaimana cara memotivasinya supaya kita bisa membedakan antara yang eksternal dan internal? Ya, kita harus pahami dulu. Yaitu tentang posisi kontrol kita. Nah, kita itu sebagai apa? Hati-hati. Kalau kita menghukum, berarti mau tidak mau kita mengajarkan anak kita motivasi eksternal supaya tidak dihukum. Kan begitu Bu ya? Kalau kita membuat rasa bersalah, maka mau tidak mau kita memotivasi anak kita secara eksternal. Nah, jadi yang paling penting apa? Dari kelima posisi kontrol itu yang pertama, yang paling utama adalah manajer. Pertanyaannya bagaimana cara menjadi manajer? Kan itu Bapak Ibu ya. Nah, ternyata Bapak Ibu kuncinya itu di dialog. Bukan. Ya, contoh dialognya apa? Ya, dialognya mungkin hampir sama kita sebagai penghukum, hampir sama sebagai teman, rasa bersalah, hampir sama. Tapi ini lebih kompleks. Contohnya begini, ketika kita tanya apa kesalahannya, kita tanya bagaimana solusinya. Kalau dia tidak tahu, kita kasih opsi pilihan solusinya. Kira-kira seperti itu Bapak ya. Lanjut lagi. Nah ini keyakinan sekolah tadi. Kenapa keyakinan itu perlu dibuat seperti kata Pak Saida tadi antara guru dan murid supaya tidak ada pertentangan Bapak Ibu. Sehingga ketika melakukan kesalahan, ya, kemudian kita kasih hukuman ataupun konsekuensi, tapi dia tidak terima. Nah itu alasannya kenapa harus kita buat keyakinan keras. Maka namanya keyakinan keras, bukan lagi peraturan keras. Kenapa? Itu keyakinan yang kita yakini untuk kita kerjakan. Nah itu kan katanya dari diri, bukan dari eksternal. Begitu Bapak. Nah ini yang paling penting. Mungkin Bapak Ibu ini belum pernah dengar segitiga restitusi. Ya. Jadi segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Guru yang berperan sebagai manajer, nah ini Bapak Ibu ada kaitannya. Jadi dalam menerapkan konsep restitusi ini kita harus berperilaku sebagai manajer. Di mana dalam penyelesaian masalahnya itu ada 3 tahapan. 3 tahapan ini jangan sampai ada yang tertinggal. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini perlu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinannya. Tujuannya apa? Ya, supaya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tujuannya Bapak Ibu kan? Nah, kok balik lagi? Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Lalu kita katakan, bisa contohnya berbuat salah itu wajar. Itu contoh menstabilkan. Jangan begitu salah langsung kita marahin. Cukup kita tenangkan dulu, kita stabilkan dulu. Tidak ada manusia yang sempurna, itu juga. Atau kata-kata yang lebih bijak lagi, ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Karena kan kita juga pernah jadi siswa. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Lalu misalnya ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan.
Atau yang paling penting ini kadang-kadang lagi emosional, kamu berhak merasa seperti itu. Nah, kan itu contoh-contoh yang menstabilkan identitas. Lalu bagaimana dengan validasi? Validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya alasannya dulu deh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi manajer menggunakan konsep segitiga restitusi. Ini berlaku untuk semua Bapak Ibu guru, bukan hanya guru BP saja. Lanjut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Maksudnya kita tanyakan, kalau dia nggak mengontrol diri, pasti hal buruk apa lagi yang bisa terjadi. Itu sebagai dorongan buat dia secara internalnya. Lalu kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi tidak semuanya salah, Bu. Niat dia mungkin baik, tapi caranya yang salah. Lalu kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kan sering kan anak-anak kan? Nah, menurut dia nggak pengen harga dirinya diinjak, kan? Nah, jadi ini harus kita apresiasi dulu dengan validasi tindakan yang salah. Nah, yang terakhir, ya kok mundur lagi deh. Menanyakan keyakinan, di mana berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara yang prinsip. Contohnya begini, apa keyakinan kelas kita? Kalau dulu kita apa peraturan sekolah kita gitu ya. Lalu kita tanya lagi, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Bahasanya itu kan menimbulkan apa namanya, motivasi internalnya dari dalam hatinya. Lanjut dia katakan, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ini contoh. Lalu ada lagi pertanyaan contohnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini segitiga restitusi yang harus kita bangun bersama dengan memposisikan diri kita sebagai manajer. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin kita kasih sesi pertanyaan. Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan. Khususnya yang ada. Silakan Pak Haji. Disiplin positif tuh buku sana. Pak Haji. Tolong. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih kesempatannya. Dari pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Said Muhsin, sebenarnya ini sangat berkaitan dengan bimbingan konseling. Apalagi tadi disampaikan ada konsep dasar bimbingan konseling, yaitu kita di bimbingan konseling itu yang mencarikan sebuah solusi itu adalah konselingnya sendiri. Konselingnya itu adalah peserta didik. Itu konsep dasarnya di bimbingan konseling. Nah, mungkin ini diadaptasi langsung dari konsep dasar tersebut ke materi Pak Said tadi. Jadi ini sekalian saya mensosialisasikan bahwasanya yang disampaikan Pak Said tadi itu adalah konsep-konsep yang ada di bimbingan konseling. Contohnya penghargaan diri tadi. Dulu skripsi saya tentang penghargaan diri juga, self esteem. Nah, bagaimana seorang individu itu bisa menjalankan sesuai dengan perkembangannya, dia harus memiliki penghargaan dirinya dulu. Bagaimana dia menghargai dirinya, lalu dia bisa menghargai orang lain ataupun yang berada di luar dirinya sendiri. Misalnya, siswa kita menghargai dirinya bahwa dia bersekolah di
SMK Negeri 5. Tuh, satu, berarti dia akan mentaati apa yang ada ataupun aturan-aturan yang ada di sekolah SMK Negeri 5. Dasarnya apa? Dia menghargai dirinya sebagai siswa SMK Negeri 5. Kan seperti itu. Atau lebih dasarnya lagi, dia menghargai dirinya sebagai siswa. Mengerti Bu? Bahwa dirinya itu siswa. Bagaimana dia menjadi seorang siswa, ya harus menjadi seorang siswa. Kita harus kembalikan lagi ke dirinya. Dia harus tahu siapa dirinya, bahwa dia itu siswa. Bagaimana dia memperlakukan dirinya sebagai siswa, seperti itu. Jangan ketika dia belum tahu bahwa dirinya itu dia adalah seorang siswa, ya dia tak bakalan menghargai dirinya juga sebagai siswa. Maka tugas kita sebagai seorang guru, seorang pendidik, yang mana kita memang tugas kita adalah mendidik anak bangsa ini. Bagaimana supaya kita mendidik bahwa dia itu harus menghargai dirinya sebagai seorang siswa, agar dia menjadi, ya, siswa itu konsepnya ya bagaimana dia harus sekolah, mentaati aturan yang ada di sekolah, ya harus kita gimana ya, kita arahkan dia memang menjadi seorang siswa, seperti itu. Selanjutnya, kesepakatan kelas. Sebenarnya konsep ini kita sudah dapat di perkuliahan, yang mana dulu kita di perkuliahan ada yang namanya kontrak kuliah, ya kan Pak? Dulu ada namanya kontrak kuliah. Sebelum kita memasuki semester baru, kita selalu diberikan oleh dosen kontrak kuliah, dan itu harus disepakati sepanjang satu semester tersebut. Nah, itu pun menjadi suatu pemikiran bagi saya, karena sebelumnya saya ketika melakukan layanan, ada beberapa kesepakatan yang saya sepakati bersama siswa. Contohnya seperti penggunaan handphone. Saya memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan kegiatannya, mungkin masuk setelah istirahat, mungkin ada kegiatan yang belum diselesaikan oleh peserta didik ataupun siswa. Saya berikan kesempatan 5 menit untuk menyelesaikannya. Tapi setelah itu kami bersepakat tidak ada lagi yang menggunakan handphone. Jika menggunakan handphone, kita sepakat untuk yang menggunakan handphonenya saya tahan, seperti itu. Mungkin itu saja. Sebenarnya masih banyak lagi yang ingin saya sampaikan, karena ini berkaitan dengan konsep-konsep dasar bimbingan konseling memang sebenarnya. Tapi mungkin hanya sedikit aja. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ada lagi satu orang lagi saja yang ingin mengajukan pertanyaan atau masukan. Bu Dania, Bu Fatimah, ya berarti. Saya lihat tadi serius sekali ya Bu. Berkaitan dengan NHK-nya menerapkan disiplin positif. Mungkin boleh Bu, ada yang mau ditanyakan. Jadi kita santai Bu, nggak ada hukuman, nggak ada penghargaan. Oke, boleh Bu kalau Pak Sarul, kalau disorot Fatimah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, seperti yang bilang Ibu Pak, RHK saya itu mengenai disiplin positif, dan saya mengambil materi di pembelajaran itu tentang disiplin positif ini melalui keyakinan kelas yang sudah kami laksanakan mungkin beberapa bulan ini. Selanjutnya, penerapan budaya positif kegiatan rutin pagi 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ada 3 cara, itu skimming, scanning, dan understanding. Yang pertama itu kita lihat dulu bukunya. Oh, ini bukunya judulnya nih. Apa judulnya? Misalnya, contohnya
Ada 3 cara. Ini scanning dan understanding. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi dalam penanganan masalah siswa. Yana, apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Yana, tadi Bapak dapat kabar dari Bendara OSIS. Katanya Yana bertengkar ya sama Fajar, ketua OSIS. Ya, Pak. Habisnya Yana kesel sih. Kesal kenapa Yana? Si Fajar selalu tidak mau berkontribusi dalam kegiatan, Pak. Oh begitu. Wajarlah kalau Yana marah dan kesal. Jika Bapak di posisi Yana, pasti Bapak juga melakukan hal yang sama. Lalu apa yang Yana lakukan terhadap Fajar? Yana marah-marah ke Fajar, Pak, dan memaki-maki Fajar. Dan tanpa sadar Yana menendang meja di depan Fajar dan menimbulkan keributan di kelas, Pak. Oh begitu. Pasti Yana melakukan itu ada alasannya ya? Iyalah, Pak. Masa Yana hanya diam diri? Sedangkan teman-teman Yana sudah capek bekerja dan berkontribusi dalam kegiatan ini, Pak. Tapi Fajar sama sekali tidak berkontribusi, sedangkan dia ketuanya di sini, Pak. Oh gitu. Wajarlah kalau Yana marah dan kesal karena tidak rela ada teman yang berdiam diri dalam organisasi, tapi dia mendapatkan hasilnya karena dia ketua OSIS. Sekarang coba kita pikirkan. Kira-kira tindakan Yana marah sampai menendang meja, apakah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Tidak, Pak. Menurut Yana, keyakinan sekolah apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya, betul. Menurut Yana, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Yana? Sangat penting, Pak. Baik, jika menurut Yana itu penting, jadi keyakinan sekolah apa yang harus Yana lakukan pada saat Yana sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Ya, Yana bersedia memperbaiki masalah itu? Yana bersedia, Pak. Apa yang akan Yana lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya, Pak. Dan jika ada anggota OSIS yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan, saya akan melaporkan kepada pembina OSIS dan wakil kesiswaan, Pak. Tepat sekali tindakan Yana. Tetap semangat ya. Sekarang Yana boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Lia, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Lia. Tadi Bapak dapat laporan dari guru pikir. Katanya Lia sering datang terlambat ya? Iya, Pak. Menurut ingatan Lia sudah berapa kali datang terlambat ke sekolah? Sekitar 6 kali dia sudah terlambat, Pak. Menurut Lia datang terlambat ke sekolah itu suatu kesalahan bukan? Kesalahan, Pak. Oke, baik Lia. Berbuat kesalahan itu adalah hal yang manusiawi dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Lia sering datang terlambat pasti punya alasannya. Kenapa sih Lia sering datang terlambat? Dia sering terlambat karena dia main TikTok sampai larut malam, Pak. Begitu. Lia tahu kesepakatan sekolah yang sudah kita sepakati? Tahu, Pak. Kalau datang terlambat ke sekolah, sesuai tidak dengan kesepakatan sekolah kita? Tidak sesuai, Pak. Menurut Lia, kesepakatan sekolah mana yang sudah dilanggar? Kedisiplinan, Pak. Menurut Lia, disiplin itu penting tidak untuk Lia? Penting, Pak, karena dapat membuat dia datang ke sekolah tepat waktu dan dia bisa menghargai waktu. Betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya, Pak, dia menyesal karena sudah sering terlambat dan dia mohon maaf karena sudah sering terlambat. Iya Lia, sikap yang sangat baik sudah dia lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut Lia,
Apa yang akan ia lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Dia akan tidur lebih cepat, Pak, dan tidak akan bermain TikTok sampai larut malam lagi, dan agar dia bisa bangun pagi lebih cepat dan berangkat ke sekolah lebih awal. Baik, dia sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua dia agar dia tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Setuju? Setuju, Pak. Baik, sekarang dia boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia dari kelas 11 TKJ. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Said untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya tidak akan bermain TikTok sampai larut malam lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yana dari kelas 11 TKJ. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Said untuk mendapat pengendalian diri agar lebih bersabar dan menahan amarah. Karena perilaku teman saya dalam satu organisasi, saya harus banyak belajar, bersabar, dan dapat menghormati teman-teman saya. Pelaksanaan diseminasi atau penyebaran pemahaman kepada rekan guru dilakukan pada tanggal 3 Juni 2024 yang bertempat di Ruang Dewan Guru SMK Negeri Matakengon, Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan ini kurang lebih diikuti oleh 25 orang rekan sejawat. Selanjutnya, penerapan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa yang dilakukan pada tanggal 31 Mei 2024. Dalam hal ini, siswa merasa senang dan puas dalam penyelesaian masalah yang mereka alami. Selanjutnya adalah perasaan saya setelah melakukan aksi nyata ini. Saya menjadi sangat bersemangat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dalam menerapkan konsep-konsep inti budaya positif di SMK Negeri 5 Takengon. Adapun rencana perbaikan untuk implementasi ke depan adalah yang pertama, saya akan selalu melakukan evaluasi secara berkala, dan yang kedua, saya akan terus meningkatkan koordinasi dengan semua pihak di lingkungan sekolah. Dan yang ketiga, saya akan terus meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada, dan yang keempat, saya akan terus meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan budaya positif. Dan yang kelima, saya akan selalu menganalisis kebermanfaatan hasil diseminasi tersebut terhadap murid dan lingkungan belajar. Demikian video saya kali ini, semoga menginspirasi. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.